Shalom, salam sejahtera buat kita semuanya. Kita bertemu kembali dalam renungan harian. Dan hari ini kita merasa bahwa begitu besar kasih Tuhan yang menyertai kita dan kita patut mensyukurinya. Sebelum kita masuk di dalam renungan kita, marilah kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang kami sapa di dalam nama Yesus Kristus, hari ini kami datang dengan hati yang terbuka, ingin dikuatkan oleh firman-Mu. Di tengah berbagai kehidupan dan perjuangannya sendiri, kami rindu untuk mengenal Tuhan lebih dalam lagi dan belajar untuk terus tekun di dalam perjalanan iman kami. Bimbinglah kami Tuhan melalui renungan ini. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Saudara kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ayat firman Tuhan hari ini terambil dari Ibrani 12 ayat 1b sampai dengan 2a. Demikian bunyi firman Tuhan. Marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan. Amin. Saudaraku, Thomas Alva Edison dikenal sebagai penemu bola lampu pijar. Namun, sedikit orang yang menyadari bahwa untuk menciptakan satu bola lampu yang berhasil menyala, Edison harus melalui lebih dari 1000 kali percobaan yang gagal. Ketika ditanya mengapa ia tidak menyerah, Edison menjawab, "Saya tidak gagal 1000 kali. Saya hanya menemukan 1000 cara yang tidak berhasil." Ia percaya bahwa setiap kegagalan adalah bagian dari proses menuju keberhasilan. Ketekunan Edison bukan hanya mengubah hidupnya, tetapi juga menerangi dunia. Saudaraku, dalam kehidupan rohani, kisah ini mengajarkan kita bahwa kegigihan dalam iman, walaupun terasa berat, pasti akan membuahkan hasil. Saudara kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kehidupan sebagai orang percaya seringkali tidak mudah. Kita dihadapkan pada tantangan, cobaan, dan godaan yang membuat kita ingin menyerah. Namun, firman Tuhan hari ini mengajak kita untuk dengan tekun berlomba dalam perlombaan iman, bukan sebagai pelari cepat, tapi sebagai pelari jarak jauh yang membutuhkan kesabaran, ketahanan, dan fokus. Yesus adalah teladan utama dalam ketekunan. Ia tidak hanya memulai iman kita, tetapi juga menyempurnakannya. Dia menjalani penderitaan yang paling berat, bukan karena terpaksa, tetapi karena kasih-Nya kepada kita. Dan itulah alasan mengapa kita juga harus tetap berlari meskipun jalan di depan penuh batu dan tanjakan. Terkadang kita ingin menyerah. Doa-doa belum dijawab, impian terasa tak tercapai, atau keadaan tidak kunjung membaik. Namun justru dalam proses itulah iman kita sedang dibentuk. Ketekunan adalah bukti bahwa kita percaya Tuhan tetap bekerja, bahkan saat hasil belum terlihat. Jangan bandingkan perjalananmu dengan orang lain. Tuhan punya lintasan yang unik bagi setiap kita. Yang terpenting bukan siapa yang lebih cepat, tapi siapa yang tetap setia sampai akhir. Saudaraku yang kekasih dalam nama Yesus Kristus, ketika merasa lelah secara rohani, ambillah waktu untuk berdiam di hadapan Tuhan dan perbaharui kekuatanmu di dalam Dia. Fokuskan hati dan pikiran kepada Yesus,
bukan pada hasil atau tantangan. Jadikan ketekunan sebagai gaya hidup iman kita. Berdoa terus, melayani terus, berharap terus, meski hasil belum kelihatan. Saudaraku, marilah kita tutup renungan ini dengan doa. Bapa yang baik, ajarlah kami untuk tekun dalam iman kami, seperti Engkau tekun menjalani salib bagi kami. Ketika jalan terasa berat dan langkah terasa lemah, tuntunlah kami agar tetap melihat kepadamu. Kami percaya bahwa Engkau akan memimpin kami sampai garis akhir. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Saudara kekasih, dalam nama Yesus, ketekunan dalam iman bukanlah tentang seberapa cepat kita sampai, tetapi seberapa setia kita melangkah bersama Tuhan. Haleluya.